Kalau gitu kita langsung aja kali ya. Iya, langsung aja ke puncaknya yang kita tunggu-tunggu sebagai topik utama kita hari ini, yaitu pematerian dramaturgi 1 Yaitu tentang tentang pengenalan pengenalan dasar dasar drama Turki dramaturgi. yang akan dibawakan oleh Kang Sahlan Mujtaba. Sebelumnya kita akan membacakan CV beliau dulu selaku pemateri ya supaya kita bisa lebih mengenal dekat lagi nih. Kita tampilkan dulu CV-nya. Oke. Nah, sekilas CV pemateri pada hari ini yaitu Kang Sahlan Mujtaba. Atau biasa dipanggil Kang Bahuy. Ya, biasa dipanggil Kang Bahuy. Mungkin bisa nanti kita berkenal lebih lanjut lagi. Berikut mengenai profil ringkasnya. Gitu. Mungkin bisa langsung dilihat saja di sini CV beliau. Kemudian terus ada bidang keahlian dan beberapa penghargaan. Terus ada jenjang pendidikan formal. Beliau juga salah satu alumni dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, mungkin teman-teman di sini nih yang merasa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia mungkin nanti suatu saat bisa berkenalan juga dengan Kang Bahuy, selaku alumni juga dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Lalu juga beliau telah menyelesaikan S2-nya di Universitas Indonesia nih Kang, program studi ilmu susastra pada tahun 2014-2016. Nah, terus di sini juga ada tentang pengalaman kerja beliau. Kayaknya sudah cukup berpengalaman lah pada pematerian hari ini. Oke, mungkin untuk lebih lengkapnya bisa dilihat atau bisa langsung ditanyakan saja ke nanti ke pematerinya. Kalau gitu langsung saja untuk Kang Sahlan Mujtaba atau Kang Bahuy, waktu dan tempatnya kami persilakan. Ya, terima kasih Dharma Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, senang sekali bisa bertemu dengan keluarga Teater Lakon, terutama sekarang dengan calon anggota baru Teater Lakon. Terima kasih Pak Mif, izin saya menjadi pemateri. Pak Mif ini dosen guru saya ya. Sejak 2004 bayangkan saya masuk, Pak Mif sudah rajin nonton teater dan itu nggak pernah absen. Siapapun yang pentas kalau saya nonton pasti ada. Padahal katakan basic atau backgroundnya bukan seni tapi luar biasa dedikasinya pada teater ini, dan saya senang Pak Mif bisa menjadi pembina teater lakon ya. Ya, kalian bisa belajar soal konsistensi dengan dari Pak Mif ya, dan bagaimana mengapresiasi, menghargai karya orang. Itu kalau di Buah Batu ada pertunjukan itu Pak Mif ya. Saya sekarang belang betong jarang nonton teater. Saya kira Pak Mif masih terus nih. Salam hormat buat Pak Panitia yang telah mengundang saya. Ini saya senang sekali. Terus terang saja, saya selalu rindu dengan teater lakon karena bagaimanapun saya menganggap teater lakon ini rumah saya. Terakhir mungkin yang sangat intens itu 2017. Saya masih banyak berinteraksi dengan anggota teater lakon karena kebetulan waktu itu, nah ini juga sebagai informasi untuk calon anggota baru bahwa teater lakon itu lingkupnya bukan lagi regional, provinsi, dan nasional. Jadi 2017 saya mengajak anggota teater lakon ada 7 orang sebagai aktor. Saya waktu itu sutradara, kolaborasi dengan Latrobe Teater ya, Latrobe University dari Melbourne. Jadi kita pentas di Bandung, di Bali, dan di Melbourne itu tahun 2017.
sutradaranya saya dan Bob Pavlik, dan itu mendapat sambutan luar biasa ya di Melbourne. Bagaimana dua budaya, dua bahasa, dua kebiasaan, dua karakteristik teater itu berkolaborasi, berinteraksi gitu ya. Jadi masih dengan Bob Pavlik, dan saya berharap kelak bisa itu lagi ya, bisa berkolaborasi lagi gitu ya. Karena saya melihat Bob Pavlik dan Budi gitu pada kolaborasi itu, karena mereka dari proyek kolaborasi itu mendapat pertukaran mahasiswa begitulah, yang cukup bergengsi dari, kalau dari di kita itu ke Mendikbudnya lah, gitu ya. Jadi, ada apa-apa dia selalu menawarkan jangan sungkan untuk menghubungi saya. Terakhir saya ke sana ya, sangat senang saya diundang makan ya gitu ya. Jadi hubungannya sampai sekarang masih berlangsung. Nah, itu perkenalan saja ya. Semoga itu juga bisa memotivasi ini calon anggota baru bahwa ya teater lakon lintasnya sudah nasional gitu ya. Selain ya sejarahnya dari dulu kalau tingkat nasional itu sudah akrab lah begitu ya prestasi-prestasinya. Baik, saya akan mulai dengan materi yang diminta oleh panitia, bisa di-share screen ya. Jadi hari ini saya akan membahas soal dramaturgi, dan ini tidak sekadar teori tapi juga berharap nanti kita akan ada latihan ya, simulasi. Kita simulasi bagaimana si kerja dramaturg. Nah, gitu ya. Ini dramaturgi ini istilah atau dalam kerja di teater di barat ya, katakan masih embrio. Jadi belum seperti halnya sutradara pada zaman dulu. Nah, sutradara pada zaman dulu juga belum dikenal tuh apa sutradara, tapi lambat laun kan menjadi profesi yang kokoh begitu ya. Nah, dramaturgi juga kurang lebih terutama di Indonesia masih, kalau sebagai profesi itu masih belum ya, katakan belum seterkenal sekokoh sutradara kerjanya begitu ya. Nah, kita akan mengenal apa kerja dramaturgi gitu ya. Kira-kira modalnya apa saja sebagai dramaturg gitu ya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan pertama adalah apa itu dramaturgi? Bisa dilanjut? Next slide-nya. Oh, kecil ya. Bisa emang atau di saya saja? Oke. Kurang kelihatan di sana. Di saya cukup besar kan? Oh iya ya. Tapi kepotong ya itu ya atau gimana? Iya, kepotong ya. Ah iya. Oh ininya PDF kalau di sini ya. Oke, ini mudah-mudahan kalian terlihat ya. Jadi apa itu dramaturgi? Ini saya ngambil 3. Sebenarnya banyak sekali yang mendefinisikan apa itu dramaturgi, dan sampai sekarang juga apakah batasnya, definisinya juga belum kokoh, dan seperti biasanya lah kalau di ilmu-ilmu humaniora itu terus bergulir ya soal definisi itu. Tapi saya ambil 3 saja. Pertama adalah dia arsitektur estetika. Ya, arsitektur itu apa? Kerjanya adalah merencanakan, merancang, begitu ya, merancang bangunan kan, begitu ya. Kalau arsitektur itu merencanakan, mempertimbangkan soal fungsinya, fungsi nanti bangunannya, materialnya, kekokohannya seperti apa, juga keindahan. Nah, dramaturgi juga itu
seorang arsitektur. Jadi yang merencanakan, merancang bangunan estetika dramatis. Saya akan diarahkan di sini adalah dramatis dalam artian pertunjukannya berbasis teks, gitu, berbasis lakon, naskah, gitu ya, karakter. Karena sekarang yang kontemporer kadang tidak membutuhkan itu ya, naskah yang Aristotelian, yang ada alurnya begitu ya, yang ada tokohnya begitu ya. Nah, jadi inilah yang dilakukan kerja dramaturgi itu ya, merancang strukturnya, dramatiknya gimana. Jadi mengolah misalnya mengkaji teksnya nanti akan seperti apa, sebenarnya temanya apa, tujuannya apa membuat pertunjukan itu ya. Terus juga memahami konvensi-konvensinya seperti apa sih. Kalau tadi kata Pak Mif, kita bisa belajar banyak sekali teori teater. Nah, itu ada konvensi-konvensi di sana. Jadi orang yang menguasai itu ya, dramaturgi itu. Dan saya kira kita semua bisa itu ya, bisa menjadi dramaturgi. Selanjutnya ya ini adalah dia pemikir praktek teater. Fungsinya untuk apa? Untuk menciptakan pertunjukan yang utuh, yang koheren, gitu ya. Bagaimana pilihan-pilihan dari strukturnya itu saling berkesinambungan. Misalnya pemilihan aktingnya yang bagaimana itu berkaitan erat dengan set panggungnya yang bagaimana, juga bagaimana penonton menonton pertunjukannya. Jadi semua elemen-elemen dalam teater ini menjadi utuh, menjadi koheren gitu ya. Nah, itu dirancang oleh ya dipikirkan oleh dramaturgi ya. Jadi tidak sembarangan dalam memilih latihan acting, itu tidak sembarangan gitu ya. Jadi nanti saya akan lanjut di slide selanjutnya, adalah intinya adalah selalu mempertanyakan. Jadi dramaturgi itu kurang lebih seperti itu. Yang kedua adalah, nah ini anggota tim artistik produksi yang ahli dalam mengubah naskah drama. Sekali lagi ini saya arahkan ke naskah drama ya, menjadi pertunjukan yang hidup. Nah, makanya tadi menghidupkan gitu ya, teater tadi, peran kalau kata Pak Mif itu betul ya, saya sepakat itu, menghidupkan supaya menjadi hidup, supaya juga bisa menjadi bermakna begitu ya, bisa hidup, bisa bermakna. Nah di sini kita lihat anggota tim artistik produksi. Di tim artistik produksi itu kan ada sutradara, ada aktor, ada desainer, ada apa lagi ya, desainer itu penata kostum, penata musik, penata artistik, itu juga kerja-kerjanya ada kerja dramaturg di dalamnya. Artinya, oh ini ada Kang Dedi Warsana, Kang, aduh izin sebagai pemateri ya, atur nuhun sudah hadir, aduh ini guru saya juga, Kang Dedi Warsana. Ya baik, saya lanjutkan. Jadi tadi sutradara, aktor, penata itu dalam membuat pertunjukan ya, produksi itu pasti melakukan kerja dramaturg, ya kan? Berpikir, mengkaji naskahnya. Jadi dramaturgi itu ya sekarang sudah ada profesi khusus dramaturg gitu ya. Tapi sutradara dan semua tim dari artistik itu juga dia mengerjakan kerja-kerja dramaturg ya. Bagaimana pemusik menentukan musiknya, bagaimana sutradara menentukan rancangan pertunjukannya, bagaimana penata artistik merancang panggungnya ya, desainnya. Nah, itu kerja dramaturg. Artinya setiap pertunjukan sebenarnya ada dramaturgi. Jadi nggak mungkin setiap pertunjukan tidak ada dramaturginya. Ada ya, cuma kadang karena fenomenanya kalau di kita ya jarang dituliskan ya, konsep-konsep dan lain sebagainya. Jadi kemarin misalnya pertunjukan teater di kampus di UPI itu ada dramaturginya, nah, ya ada dramaturgnya.
Jadi sekali lagi mungkin ada bayangan sekarang ya. Jadi di lain sisi memang ada profesi khusus dramaturgi. Nah, tapi kerja-kerja dramaturgi itu selalu ada dalam setiap pertunjukan sekalipun tidak ada misalnya peran dramaturg gitu. Bisa ya menangkap itu ya, bisa menangkap. Semoga nggak bingung. Nah, yang selanjutnya adalah ini istilah dari Aristoteles. Aristoteles itu dalam merumuskan kebijakan intelektual ada dua. Yang pertama adalah Sophia namanya. Sophia itu kebijaksanaan rasional. Ini soal pengetahuan. Nah, yang kedua adalah ini pronesis, kebijaksanaan ya, bukan kebijakan, kebijaksanaan praktis. Artinya apa? Ini mencakup segala sesuatu yang harus diketahui, tapi tidak sekadar diketahui, tapi untuk menjalani kehidupan yang baik dan harmonis. Jadi ini lebih ke praktisnya, gitu. Nah, kerja dramaturgi juga seperti itu. Jadi menjaga pengetahuan tentang praktek-praktek teater di masa lalu, ya ini kan nanti ada kerja riset. Untuk apa? Ini kebijaksanaan ini diperlukan untuk menerapkan pengetahuan itu ya dalam pertunjukan teater gitu ya yang akan dibuat gitu. Jadi pengetahuannya diaplikasikan, diterapkan. Nah, itu dramaturgi ya. Jadi praktis untuk membuat apa ya, untuk lebih harmoni pertunjukannya supaya apa juga tidak gelap gulita begitu pertunjukannya ya. Nah, itu kerja-kerja pronesis ya. Jadi juga nanti supaya nggak kebingungan dalam memutuskan, menentukan pilihan-pilihan artistiknya. Kalau ada hambatan ini gimana ya? Lakukan kerja dramaturgi, pikirkan gitu ya, gitu ya. Oke, tadi sudah saya sekilas saya bahas bahwa semua aktor semua di tim produksi itu adalah selalu bekerja dramaturgi ya. Lalu pertanyaan selanjutnya kan apa yang dilakukan oleh dramaturgi? Silakan bisa next. Oh, apa ya ini. Oh, jadi bahasa Inggris ya. Ini dibuatkan. Jadi saya hanya mengirimkan dalam bentuk Word poin-poin yang akan dibahas. Kalau ininya dibuat oleh panitia, terima kasih ya. Ini jadi keren, jadi bahasa Inggris. Jadi apa itu praktek dramaturgi ya? Nah, yang pertama adalah kerja analisis. Analisis itu kalau di bahasa Yunani itu mengurai, memecah, mengurai dulu gitu ya. Untuk apa? Ya diurai supaya mudah ditelisiknya gitu ya, dipilah-pilah dulu untuk mudah mengkajinya. Nah, itu ya. Untuk apa? Mengkaji ini ya nanti supaya dari pertunjukannya, arsitektur estetikanya seperti apa, pilihan keaktorannya, aktingnya, metode akting apa misalnya yang akan digunakan. Ketika sudah dipilih, kenapa juga, apakah itu juga berhubungan dengan dengan topiknya, dengan wacana dari naskahnya, gitu kan? Karena metode acting kan banyak, misalnya kan, ada Stanislavski, ada Brecht, terus ada Anna Bogart, ada Augusto Boal, dan lain-lain. Nah, gitu ya. Nah, itu mesti berhubungan dengan aspek-aspek tadi yang lainnya harus koheren, gitu. Yang selanjutnya adalah, nah dalam kerja analisis ketika sudah dipilah, dramaturg ini perlu merasa bahwa dia belum mengetahui apa-apa, gitu ya. Jangan merasa puas, kita sudah tahu segalanya. Nah, itu harus dikritisi lagi gitu pikiran kita tuh. Jadi memunculkan pertanyaan untuk apa? Riset, melakukan riset. Mencari semua yang kira-kira diperlukan. Untuk apa? Ya ini untuk mengubah teks dramatiknya gitu ya menjadi pertunjukan yang hidup begitu ya, yang hidup, yang koheren gitu, pilihan-pilihan artistiknya. Yang selanjutnya adalah
aplikasi praktek. Nah, tadi kan analisis, riset ini masih konsep wacana begitu, pengetahuan. Nah, dramaturgi itu tidak sekadar di sana wilayahnya, tapi juga harus mampu menerapkan pengetahuan itu pada siapa ya, menjadi yang rasional, yang masuk akal. Untuk apa ya? Untuk penonton. Untuk penonton yang mana? Untuk penonton yang hidup saat ini di tempat nih. Jadi bukan penonton yang udah nggak ada gitu kan. Kan gitu, pertunjukan itu kan ingin ditonton. Nah, jadi pengetahuan hasil analisis, risetnya itu mampu diterapkan pada pertunjukannya. Tidak hanya pertunjukannya ya, diterapkan dalam proses latihannya. Misalnya, proses latihannya seperti apa, itu juga akan menentukan kan bagaimana pertunjukannya. Pilihan aktingnya mau apa? Mau pilihan acting Stanislavski, Brechtian. Nanti kalian akan belajar Stanislavski ya di sini katanya. Brechtian, Augusto Boal mau yang mana? Pilih aja gitu. Dan lain sebagainya, Barba dan lain sebagainya ya. Nah, jadi akan mempengaruhi latihannya juga seperti apa? Karena pertunjukan yang dihasilkannya juga akan berbeda gitu ya. Nah, ini juga berdampak pada audiensnya. Audiensnya harus mendapatkan ya penginderaan gitu ya dari pertunjukannya. Oke, lanjut. Ini berapa menit lagi ya? Masih lama. Saya akan coba percepat ya. Nah, bagaimana dramaturgi dilakukan? Tadi sebenarnya sudah saya ulang. Saya ulangi lagi. Di sini saya tanda tanya, dan tanda tanyanya banyak. Jadi yang dilakukan oleh dramaturgi berarti aktor, sutradara, dan lain sebagainya. Kalau nggak ada profesi khusus dramaturgi ya, itu melakukan, mengajukan banyak pertanyaan. Ditanyakan apapun. Kalau naskah, mulai dari kenapa memilih naskah ini, gitu ya? Apa urgensinya memilih naskah ini di kehidupan sekarang, gitu ya? Oke, saya lanjut saja. Nah, ini nanti kita akan praktek ini ya. Akan praktek, kita akan simulasi mengajukan beberapa pertanyaan. Oke, lanjut. Wah, 15 menit lagi, sebentar lagi. Oke, lanjut. Next slide-nya. Nah, ini kriteria seperti apa sih dramaturgi ini? Jadi, yang pertama tentu harus rajin membaca. Jadi tidak takut ya belajar di perpustakaan. Nah, kadang menyeramkan kan, sepi ya perpustakaan itu. Jangan takut ke sana. Banyak baca buku. Terus yang kedua, orang yang punya prinsip bahwa teater harus relevan secara sosial dan artistik. Jadi tidak hanya untuk kepuasan diri sendiri aja gitu ya, tapi juga dia harus punya prinsip bahwa ini kontekstual loh di kehidupan sekarang oleh masyarakat sekarang begitu ya. Yang selanjutnya adalah bergairah pada penemuan-penemuan baru gitu ya. Jadi itu kan orang kreatif begitu. Orang kreatif itu kuncinya kan dia pertama harus menyadari dulu apa yang sudah dilakukan kan begitu. Setelah menyadari itu baru kita apakah mau mengulangi itu apa membuat sesuatu yang baru. Nah, itu orang kreatif itu adalah dia selalu bergairah menemukan hal-hal yang baru begitu ya. Yang selanjutnya adalah dia orang yang paling di depan ya, yang pergi ke tempat yang belum pernah dikunjungi orang sebelumnya. Nah, gitu kan. Jadi udah luar biasa ya, dramaturgi ini menarik gitu ya. Orang ini udah banyak misalnya pergi menuju kemana, dia mencoba ke daerah yang belum banyak orang tahu barangkali gitu ya. Nah, dia harus berani itu, jangan takut tersesat begitu ya. Nggak apa-apa, nanti dicoba dulu, harus berani dulu. Barangkali kita mendapatkan sesuatu yang tak terduga di sana. Yang selanjutnya adalah orang yang berpikir secara mendalam tentang teks. Kalau itu berbasis teks, jadi dipertanyakan lagi teksnya, tokohnya, karakternya seperti apa, plotnya dan lain-lain ya. Nah, itu nanti di rangkaian diklat akan diurai satu-satu. Aktor bagaimana, naskah bagaimana ya. Yang selanjutnya adalah ini penting, bisa banyak membantu wawasan filsafat, estetika ya, sejarah teater. Sejarah teater ini penting ya, memahami
sejarah teater itu penting supaya ya kita tahu posisi kita sekarang itu berada di mana dan akan melakukan apa gitu kan. Apakah melakukan pengulangan-pengulangan yang sudah atau seperti apa. Nah, gitu ya. Terus penting juga menulis, harus dituliskan karena menulis itu kan juga bagian dari berpikir. Jadi tidak di awang-awang aja, tuliskan dong gitu. Susun, rancang gitu ya ide-idenya. Terus punya komitmen untuk berkolaborasi dengan orang lain, dengan seniman lain, dengan lintas dengan pengetahuan yang lain, gitu ya. Jadi seni tidak hanya seni saja, tapi juga kita bisa belajar soal psikologi, ekonomi dan lain-lain, ya. Nah itu. Yang terakhir adalah apa nih? Mudah beradaptasi. Jadi kita harus lentur, ya, dengan beragam konteks, ya, situasi. Jadi misalnya ya Putu Wijaya bagi saya ini adalah dramaturgi yang dia beradaptasi dengan situasi, ya apa adanya misalnya estetikanya. Jadi nggak perlu rumit-rumit misalnya segala hal harus ada gitu, tapi justru yang ada ini justru yang dihidupkan. Oke, lanjut sedikit lagi kita habiskan ya sambil. Nah, ini simbolnya begini dramaturgi ini. Yang pertama adalah ghost light. Ini istilah barat ya, sering dihubungkan dengan metafornya adalah ghost light. Ghost light itu adalah lampu hantu. Mungkin di kita memang agak berjarak di sini ya. Di gedung pertunjukan, misalnya saya tidak menemukan ghost light itu di Rumentang Siang atau di Sunan Ambu kalau di STSI, di Dewi Asri. Ya saya jarang menemukan ada ghost light. Ghost light ini gini, dia lampu ini menyala ketika gedung itu sudah kosong. Jadi malam hari kan sudah pada nggak ada. Nah sering ada lampu yang nyala, namanya adalah ghost light ini. Nah kalian bisa lihat ya. Nah inilah ghost light. Maksudnya apa? Ini sebenarnya saya ingin bertanya. Ada yang ingin jawab nggak? Kenapa dramaturgi disimbolkan ghost light dan forking path? Ini adalah jalan bercabang. Ada yang coba 1-2 orang? Supaya agak interaktif, tapi memang durasi agak terkuras ya. Tapi nggak apa-apa lah. 1 orang, ada yang ingin bertanya, maknanya apa kira-kira? Dramaturgi ini disimbolkan ghost light. Jadi ghost light itu fungsinya, kenapa harus nyala? Karena gini, ketika ada orang nanti masuk ke gedung itu kan gelap ya. Pertama dia punya fungsi keamanan, supaya nggak kesandung, nggak ke apa gitu ya. Jadi pertama adalah supaya aman gitu orang yang masuk ke gedung itu ya, nggak nabrak apa, nggak jatuh gitu ya, nggak terpleset, maka dia perlu ada ghost light. Nah terus jalan bercabang ya, jadi jalan bercabang ini oke, saya ingin mendengar dulu kalian, ada nggak ingin yang memaknai lebih jauh kenapa ghost light dramaturgi? Tadi sebenarnya sudah saya bahas tuh beberapa kerja dramaturgi. Melakukan banyak pertanyaan untuk apa? Nah ini tuh disimbolkannya ini ghost light. Ada? Jadi perannya gimana tuh dramaturgi itu? Ya mirip-mirip ghost light dan ya ini ya jalan bercabang ini. Ada yang ingin? Silakan. Ya buat teman-teman yang Nah Fatima ya, tadi silakan. Iya, kalau menurut saya mungkin dari ghost light-nya itu bisa berarti bahwa seorang dramaturg ini menjadi pusat atau penerang gitu di saat kan ruangan yang kosong itu ibaratnya dari mungkin dari anggota yang lain atau teman-teman yang lain saat kehilangan arah. Lalu ghost light ini bisa jadi penunjuk arahnya karena kan kriteria dari dramaturg ini kan harus mempunyai prinsip yang kuat, lalu selalu berpikir yang bercabang seperti forking paths itu. Terus ya intinya bisa membantu yang lainnya gitu karena karena dramaturg itu selalu mempertanyakan dan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan drama. Terima kasih. Iya, terima kasih Fatima. Wih, menarik ya penafsirannya. Supaya tidak tersesat dalam kegelapan, supaya aman. Ada lagi nggak yang lain?
Satu lagi ya, satu orang lagi. Nah, ini nih dramaturgi, Ghost Light, dan silakan. Ada juga mitos di barat ya supaya aman karena banyak hantu katanya gitu. Mitosnya begitu. Nah, Ghost Light itu untuk mendamaikan hantu itu. Nah, itu kalau jawabannya mitos ya. Tapi tadi Fatima menarik. Ada yang coba lagi nggak satu lagi? Saya coba dari jalan bercabang dulu. Begini, jadi teater itu ya luas. Teater pertunjukan itu luas, mulai dari metode yang akan diambilnya, proses yang akan dilakukannya itu banyak, bukan satu jalan gitu loh. Ya, bukan satu jalan. Bahwa pertunjukan itu harus misalnya tanpa teks. Maka setiap pertunjukan harus tanpa teks. Seolah-olah itu satu jalan aja gitu membuat pertunjukan. Nah, dramaturg tidak di sana gitu ya, mengingatkan itu bahwa banyak sekali jalan yang bisa ditempuh. Kalian coba bayangkan kalau berada di sana tuh. Kalau ingin keluar, misalnya kalian berada di tengah-tengah itu ya, kalian bisa bayangkan berada di tengah-tengahnya di forking pad itu, lalu mau keluar, banyak cara ya, mau keluar, mau yang ke arah bawah, kanan, atas, kiri, banyak caranya, yang penting keluar. Jadi dramaturgi perlu ada fleksibilitas karena tadi adaptasi ya, harus adaptif. Jadi harus fleksibel, harus mencari jawaban-jawaban alternatif gitu loh. Jawaban-jawaban alternatif yang jalurnya itu tidak hanya seolah-olah satu jalur gitu. Banyak cara yang bisa ditempuh. Nah, gitu ya. Jadi misalnya apakah harus realis pertunjukan itu? Banyak pertunjukan yang enggak realis, atau realis juga realis yang mana? Realis Stanislavski atau misalnya kita mempertanyakan realis itu apa? Misalnya ada pertunjukan realis yang tidak menggunakan metode Stanislavski misalnya, seperti hanya misalnya teater dokumenter, teknik verbatim itu enggak, dia mengabaikan tuh metode Stanislavski misalnya kadang gitu ya. Jadi itu juga kan realis gitu kan. Nah, jadi banyak caranya gitu ya yang bisa ditempuh. Ghostlight itu tadi sebenarnya Fatima bagus saya jawabannya ya. Saya suka itu. Jadi untuk menerangi, bisa menerangi kegelapan supaya tidak tersesat, supaya aman dalam melangkah gitu ya. Tidak celaka gitu. Kalau mau jalan itu kan gelap. Nah, Ghostlight itu menerangi itu kan. Nah, saya kira itu terakhir. Cukup nggak waktunya? Terakhir ini. Slide terakhir. Modalnya apa? Pertama adalah perlu pengetahuan sejarah yang baik. Sejarah itu bukan dalam arti sempit pelajaran sejarah di kita ya. Soal politik, pahlawan-pahlawan. Sejarah itu pokoknya yang lampau-lampau. Nah, ini penting nih. Karena kalau dramaturgi sering kali begini kerjanya. Ketika mau membuat pertunjukan, itu kan mau membuat itu untuk nanti kan, itu selalu ke belakang dulu melihatnya. Misalnya naskahnya Malam Jahanam. Nah, kemarin resital kemarin Malam Jahanam katanya kalau nggak salah tuh. Angkatan saya juga ada yang Malam Jahanam. Nah, cuma kan pertanyaannya, Malam Jahanam ini akan seperti apa di pertunjukan nanti, gitu kan? Kita harus tuh dulu kayak gimana, begitu ya? Apa penampilannya gimana? Nah, cuma kalau saya nonton Malam Jahanam, entah kenapa, kalau dalam setting foto dan lain sebagainya itu pasti ketahuan Malam Jahanam. Ya, kalau ada dua rumah di tengah-tengah ada perahu, ini Malam Jahanam. Nah itu kan saya jadi mempertanyakan apakah mereka melakukan pertanyaan-pertanyaan gitu terkait masa lalu. Ngapain lagi diulang lagi gitu ya? Apa kira-kira urgensinya? Bisa jadi urgensinya ya nggak apa-apa sama, tapi apa yang beda misalnya gitu ya. Tapi selalu tadi cari jalan alternatif lain. Ada Beringin itu naskah Arifin C. Nur apa judulnya tuh? Saya lupa.
Jadi kalau ada di di panggung beringin besar itu pasti naskah Arifin. Selalu begitu tuh. Tapi saya menarik ketika ada Kak Iman Soleh, ujian mahasiswanya nggak ada tuh, nggak dihadirkan pohon beringin itu gitu kan. Nah, itu kan penting ya. Kita harus tahu yang lalu. Nah, itu jadi sejarah ini penting. Terus juga dia perlu berkolaborasi dengan tim yang lain, dengan aktor, sutradara, penata. Terus juga perlu menguasai praktek-praktek teater. Nah, perlu menguasai, kalau kata Pamit tadi, banyak teori teater, perlu memahami itu. Karena masing-masing tujuannya berbeda. Stanislavski punya tujuan acting yang berbeda pada penontonnya. Brechtian juga punya tujuan yang berbeda bagaimana penonton merespon pertunjukan acting Brechtian. Boa juga berbeda, punya tujuan yang berbeda. Nah, bagus kalau menguasai teori-teori teater itu. Sehingga apa? Sehingga nanti kita ketika mencari jalan keluar bisa alternatif gitu loh. Nah, gitu ya. Juga perlu punya kemampuan menulis ya, karena penting ide gagasan dituliskan gitu ya. Terus juga ya memiliki siapa? Ada yang ingin bicara? Silakan. Siapa itu? Mungkin bisa di-mute dulu sama panitia, sama host. Memiliki keterampilan penelitian yang baik, kekuatan untuk menyajikan temuannya. Jadi pertama melakukan riset. Sebelum melakukan riset juga kan penting menentukan apa masalahnya, kenapa itu. Reza ya, siapa Reza? Muhammad Reza. Bisa dibantu operator? Panitia itu di mute ya. Oke. Muhammad Reza, atau kalau saya waktu kuliah kalau ada yang begitu kameranya tidak dinyalakan dan ketika ditanya nggak nyaut tuh pasti nggak menyimak, jadi akan saya keluarkan. Biasanya kalau saya kuliah begitu. Oke, saya kira itu. Terakhir kita akan melakukan praktik ya. Tapi sebelum itu mungkin boleh ada pertanyaan. Silakan panitia. MC silakan. Atau lanjutkan atau gimana nih? Tadi kan waktunya katanya 15 menit, ini sudah lewat. MC, di mana MC? Aduh, MC-nya kemana ya? Terima kasih banyak, Kang Wahwi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Untuk teman-teman yang di rumah, bisa memakai fitur raise hand untuk tanya jawabnya. Jadi yang ada pertanyaan, sekiranya pertanyaan mengenai seputar materi yang tadi, bisa langsung di raise hand aja. Nanti dari panitia akan memilih yang sekiranya muncul. Nah, buat teman-teman yang di sekre, kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung aja. Sekarang coba tunjuk tangan aja nanti. Nah, nanti teman-teman yang di sekre kan tadi ada satu HP yang di sana. Jadi nanti ngomongnya lewat situ aja. Kalau tidak ada, bisa lanjut latihan, kita simulasi ya. Yang simulasi tadi mengajukan pertanyaan. Nah, kita akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan.
Kalau tidak ada. Sampai jam berapa ya ini berakhirnya? 4:30 atau Sampai jam 5, Kang. jam 5? Oke, masih banyak ternyata 1 jam lagi ya. Oke. Atau ada yang terlalu cepat, mana yang ingin diulang barangkali? Karena terus terang tadi saya agak terburu-buru sebenarnya karena waktunya katanya 15 menit lagi. Gimana teman-teman yang di Sekre, ada yang gimana teman-teman? Langsung aja. Ya, bisa langsung aja bertanya. Maaf, izin bertanya. Ya, Tadi kan sudah disebutkan ya untuk kriteria orang dramaturgi. Dramaturgi itu banyak. Nah, kalau misalkan ada salah satu di antaranya itu yang tidak memenuhi kriteria, apakah bisa termasuk orang dramaturgi? Terima kasih. ya. Ya, langsung saya jawab. Iya, Ya, boleh. boleh. Oke, saya jawabnya seperti apa ya? Itu kan untuk penunjang ya. Jadi untuk penunjang bagusnya seperti itu. Tentu itu bukan patokan yang saklek begitu ya. Tapi bagus kalau menguasai itu hal-hal modal-modal tadi begitu ya. Kalau misalnya di luar ya yang berprofesi dramaturgi itu punya kemampuan itu atau setidaknya dia punya tadi punya motivasi untuk ingin tahu. Nah, itu penting tuh ya. Karena bukan dramaturgi kadang bukan sesuatu yang jadi mengetahui segalanya. Jadi ada salah satu juga prinsip dari dramaturgi itu adalah dia ini salah satu kerja dramaturg adalah seperti halnya Sokrates. Sokrates itu begini kan, yang terkenal itu aku tahu bahwa aku tidak tahu, gitulah ya. Satu hal yang aku tahu adalah aku tidak tahu. Nah, jadi itu minimal modal itu harus ada deh, gitu ya. Kalau itu nggak ada, wah bahaya, nggak bisa jadi dramaturgi ya, karena akan merasa paling tahu ya. Ini nanti mentok kan kalau merasa paling tahu, kadang nggak mau menambah pengetahuan lagi tuh ya, statis di sana. Nah, dramaturg itu enggak seperti itu. Jadi selalu merasa dia tidak tahu, makanya selalu mengajukan pertanyaan. Makanya kalau di barat sejarah dramaturgi itu dimulai dari Sokrates, ada salah satunya yang menetapkan dari sana ya, antara interaksi Sokrates dan Plato. Sokrates itu kan nggak nulis, dia kerjanya cuma nanya-nanya aja. Orang ada yang nanya ke dia, dia tanya balik gitu. Jadi bukan dijawab, jawabannya adalah pertanyaan lagi. Ya paling itulah kalau saya bisa klaim dramaturgi, dia tidak akan jadi dramaturg kalau dia merasa paling tahu lah begitu ya. Saya berani mengklaim itu. Jadi minimal itulah modalnya adalah dia selalu merasa ingin tahu, merasa ada yang belum diketahui. Nggak tahu ini menjawab atau tidak. Seperti bagus ya jawabannya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak, Kang. Bagaimana? Udah terjawab itu pertanyaannya? Udah terjawab. Oh, terjawab. Nah, ada yang raisan lagi nih, Kang. Oh, nah ini ada yang ingin bertanya lagi nih, Kang. Dari Zulfahmi dulu. Zulfahmi dulu. Zulfahmi dulu. Enggak. Oke, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kang Teteh, moderator ya, MC, yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Zulfahmi Romadona dari kelompok 3, izin bertanya mengenai dramaturgi.
eh, bagaimana sih paradigma teori dramaturgi terhadap kehidupan sosial? Terima kasih. Waduh. Ya, wah ini sulit pertanyaannya nih. Gimana ya? Ya kalau ngomongin paradigma sudut pandang, cara berpikir itu kan nggak tunggal ya. Kalau ya dramaturgi adalah kalau tadi kita ambil metafor soal jalan bercabang itu, tentu dalam memandang kondisi sosial kehidupan itu nggak pernah tunggal. Nah paling saya bisa jawabnya itu ya. Jadi seorang dramaturg mesti fleksibel. Jadi dalam memandang persoalan sosial kehidupan masyarakat itu tidak tunggal, tapi mesti misalnya menggunakan banyak kacamata atau kalau istilah di barat itu apa bisa menggunakan banyak topi gitu untuk berbagai situasi itu. Jadi ya paling saya bisa mampu jawab itu ya. Jadi kerja dramaturgi dalam memandang kondisi sosial itu tidak pernah tunggal. Tergantung kita pendekatannya mau pakai yang mana gitu, cara berpikir yang mana gitu ya, dalam konteks yang mana. Paling itu, Julfa. Mudah-mudahan ya sedikit menjawab ya. Atau masih bingung? Oke, sepertinya sudah. Kita lanjut. Tadi ada yang ini lagi ya. Itu udah lower hand lagi. Fatima ya, Fatima ini kalau nggak salah. Ya. Oke, Fatima bisa. Ya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sedikit penasaran dengan yang Kang Sahlan sebutkan di awal bahwa dramaturgi ini tidak begitu banyak dikenali oleh banyak orang karena orang lebih sering mengenal sutradara. Saya penasaran mengapa dramaturgi dan dramaturg ini tidak begitu banyak dikenali orang-orang. Terima kasih. Wah, iya. Ini bagus-bagus pertanyaannya ya. Saya jawabnya coba jawab dari sini aja. Pengetahuan itu kan terus berkembang ya. Pengetahuan itu terus berkembang, terus seringkali ingin merumuskan sesuatu dalam kehidupan ini, gitu ya. Nah, seiring ya karena sifatnya yang demikian, ya tidak statis, maka apa praktek-praktek selama ini coba merumuskan lagi sesuatu, kerja-kerja dalam merancang pertunjukan dan lain sebagainya gitu ya. Oh ternyata setiap kali pertunjukan gitu, ternyata selalu ada konsep-konsep, ada ini. Itu tuh apa sih? Nah itu misalnya adalah muncul istilah baru lagi untuk mengakomodir itu fenomena itu. Maka muncul istilah dramaturg gitu ya, dramaturgi. Terus kalau belum terkenal ya memang muncul wacana ininya juga tidak lama, barulah katakan ya. Misalnya gini, kalau di sastra kajian kan ada sekarang ekokritik, dulu kan nggak ada. Nah itu menunjukkan ya pengetahuan akan terus tumbuh begitu ya. Nah dramaturgi juga seperti itu kurang lebih ya. Dia sesuatu yang baru muncul, meskipun ketika dirumuskan, lalu ketika ditulis sejarahnya itu ya makanya ada yang menunjukkan bahwa ya di Sokrates sudah kerja-kerja dramaturgi sudah berlangsung begitu ya, gitu. Jadi ya paling saya menjawabnya itu ya memang ini baru wacana ini begitu, apalagi di Indonesia ya. Kalau di luar sudah ada profesinya, sudah ada studi khusus, jurusan khusus untuk dramaturgi karena profesinya sudah jelas. Kalau di kita kan
Kalau di kita, kalau ngomongin profesi di teater itu, jangankan dramaturg, sutradara aja nggak jelas. Kadang sutradara merangkap aktor, merangkap pimpinan produksi, merangkap penulis naskah juga, gitu ya. Beda dengan industri film ya, profesi menjadi sudah mapan ya, sutradara, penulis skenario, aktor. Ya tapi kedepannya ya ini juga sama seperti sutradara, nanti sebagai sebuah profesi akan diakui. Kalau dulu juga kan sutradara nggak ada tuh, nggak diakui gitu ya. Cuma sekarang wah ini sutradara menjadi sebuah peran khusus, mempunyai fungsi khusus gitu ya. Dan sekarang sudah jauh lebih diakui ya kerja sutradara. Kalau dramaturg memang kita belum populer ya, apalagi sebagai sebuah profesi ya. Paling itu tuh saya jawabnya ya. Mungkin ke depan juga kan kita bisa aja dari teater itu muncul lagi istilah baru gitu ya. Selain dramaturg apa ternyata gitu. Nah, saya melihatnya itu ya. Pengetahuan selalu berkembang. Jadi wacana istilah juga ya muncul gitu ya, memicu hal-hal yang baru. Nggak tahu ini menjawabnya. Aduh sulit-sulit ya, keren-keren pertanyaannya. Oke, keren. Ya, baik. Terima kasih Kang sudah sangat menjawab. Baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, bagus-bagus banget. Ada yang mau tanya lagi nggak? Yang di rumah, yang di sekre? Yang di sekre ada yang mau nanya lagi nggak? Ini masih penasaran gitu. Ya. Atau misalnya ada yang kurang jelas juga mungkin bisa Ya. ya. Ini harus kerja dramaturgi karena latihannya bertanya nanti. Ya. Latihan bertanya. Nah ini bagus ya, diawali diklat, latihannya bertanya. Jadi nanti kalian diklat selanjutnya tanyakan tuh, banyak bertanya ke narasumber, ke senior, siap-siap aja kalau banyak ditanya ya sama calon anggota baru ini. Oke, ini ada nih dari Izanu, udah Raisen. Mungkin sebelumnya bisa sambil on cam dulu ya, yang mau bertanya. Jadi kita bisa saling kenal juga nih. Iya, biar saling tatap-tatap. Ya, biar nih saling natap juga. ngobrolnya. Nah, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izanu dari Prodi Pendidikan Bahasa Jerman. Dan dari saya izin bertanya, indikator kegagalannya itu gimana agar bisa dilihat tuh, misalnya kinerja dramaturg gitu. Cara kita tahu tingkat keberhasilannya itu dari mana gitu, agar kita mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalannya gitu. Assalamualaikum. Salam. Langsung aja ya. Wah ini juga keren pertanyaannya nih Izano. Jadi indikator kegagalan kerja dari dramaturgi itu seperti apa? Saya akan jawab dari tadi yang sudah dibahas adalah yang tidak koheren pilihan-pilihannya, yang pengetahuan dan prakteknya juga bertolak belakang. Tadi kan tidak hanya pengetahuan, tapi juga pengetahuan itu harus diterapkan kan. Mulai dari prosesnya seperti apa, latihannya seperti apa, terus juga pertunjukannya seperti apa. Saya akan berikan contoh begini. Jadi saya punya pengalaman membaca begini. Jadi ada seniman begitu dari Inggris atau mana ya, Inggris kalau nggak salah, ya di Barat lah. Antara Inggris Amerika, dia aktivis feminis soal isu-isu gender gitu ya. Lalu dia membuat pertunjukan untuk menyuarakan gender itu, soal feminisme. Nah gitu ya. Nah itu tuh, itu kan sudah ada dramaturginya tuh ya, ada tujuannya tuh. Jadi menyuarakan isu-isu feminis, isu-isu gender melalui pertunjukan teater. Lalu dia harus koheren tuh, harus koheren ya. Pertunjukan untuk menyuarakan gender berarti harus koheren, misalnya prosesnya juga harus itu gender dong, gitu kan.
maka dia merumuskan latihannya. Maka dia ngeklaim itu teater feminis, salah satu metode teater feminis. Mulai dia diperhitungkan mulai dari prosesnya. Pertama, prosesnya misalnya tidak ada sutradara. Nah, gitu tuh. Jadi udah mulai konsisten kan, tidak ada sutradara. Karena apa? Ya kalau ngomongin gender, ngomongin ya dia harus equal, harus menindas katanya begitu ya. Ah, gitu. Jadi nggak ada otoritas tunggal. Dia harus demokratis. Jadi segala tim produksi itu posisinya setara gitu. Nah, kalau sutradara itu kan biasa kadang nunjuk-nunjuk doang tuh. Dia tidak pakai metode itu. Karena kalau pakai metode itu, sutradara yang mengarahkan, maka dia sudah nggak koheren tuh. Nggak koheren antara tadi tujuannya ingin menyuarakan gender, dalam prosesnya melanggengkan penindasan pada gender. Nah, gitu. Jadi mesti koheren. Terus misalnya teknik actingnya. Teknik actingnya, dia mempelajari beberapa teknik acting. Mereka mempelajari teknik acting pertama Stanislavski. Ternyata dalam teknik acting Stanislavski, itu ciri khas utama dari Stanislavski itu adalah dia harus tunduk pada peran, pada karakter tokoh di naskah. Nah, itu salah satu cirinya dari teknik Stanislavski. Jadi harus menjadi, gitu ya. Misalnya kalau siapa Izanu jadi kakek-kakek, kamu harus observasi dan harus membuat tubuhmu menjadi orang tua kakek-kakek. Nah, gitu ya. Nah, mereka mempelajari teknik Stanislavski. Terus pada akhirnya mereka mengkritisi bahwa oh ternyata dalam teknik acting Stanislavski ada penindasan, katanya gitu tuh. Ada penindasan apa yang menindas? Yang menindas adalah kalau aktornya mendapat peran di naskahnya misalnya perempuan yang ditindas, kalau pakai metode acting Stanislavski, maka keadaan akan seperti itu. Ngeri ya? Nggak bisa diubah tuh. Jadi misalnya siapa perempuan Fatima tadi, Fatima memerankan perempuan yang ditindas karena naskahnya begitu. Kalau pakai acting Stanislavski, maka dia nggak bakalan keluar, nggak bakalan memberontak. Dia pasti tunduk pada karakter itu. Dan itu bertolak belakang dengan tadi yang ingin mencuarakan gender ketertindasan. Lalu dia mempelajari misalnya acting yang lain. Ada acting yang lain, acting misalnya yang mengkritisi Stanislavski, muncul Brechtian. Nah, kalau Brechtian actingnya adalah ada namanya teknik alienasi. Jadi misalnya Izanu, dia memerankan kakek, gitu ya. Nah, di panggung itu nggak sepenuhnya jadi kakek, kadang keluar jadi tubuh Izanu. Nah, itu tuh teknik Stanislavski, teknik Brechtian. Supaya apa? Supaya penonton teralienasi, terasingkan, tersadarkan bahwa oh ini hanya pertunjukan. Dia kakek tapi kadang jadi Izanu gitu kan. Jadi sengaja begitu. Jadi nggak sepenuhnya peran jadi kakek. Nah itu namanya teknik Brechtian itu, alienasi. Maka wah kayaknya yang cocok yang ini adalah pakai teknik Brechtian nih. Supaya nggak tertindas. Jadi ketika misalnya memerankan tokoh yang tertindas, dia ada kalanya keluar dari peran itu. Nah, gitu. Kalau teater tradisi itu teknik alienasi itu kayak gini. Lagi peran-peran tiba-tiba menyapa penonton gitu. Penonton kan ngejawab, "Oi," padahal barusan jadi peran di rumah, jadi apa. Nah, gitu. Itu teknik alienasi. Jadi acting yang dipilih juga harus koheren dengan tujuannya. Nah, barangkali lah itulah ilustrasinya ya. Mulai dari prosesnya, pengambilan keputusannya, mulai acting yang dipilihnya, gitu ya. Makanya dia tidak pakai Stanislavski karena merasa ada ketertindasan itu, gitu. Maka ini nggak bisa, harus disuarakan. Ketika ada tokoh yang tertindas, nggak bisa begitu diam-diam aja. Dia harus berontak, gitu ya. Nah, gitu. Terus misalnya naskahnya nggak sampai akhir. Kalau buat naskah itu nggak sampai tuntas.
sampai selesai misalnya. Kenapa? Karena misalnya ini penting untuk didiskusikan dengan penonton. Karena teks-teks dramatis biasanya itu sudah selesai sampai akhir. Lalu dampaknya apa? Dampaknya penonton tuh jadi pasif karena penonton datang ke gedung, cerita sudah selesai dari awal sampai akhir, nggak perlu mikir apa-apa. Sedangkan misalnya dalam konteks pertunjukan dia kan harus menyuarakan gender, penonton harus juga tergerak dong mengubah keadaan gitu. Maka dia membuat naskahnya juga separuh, nggak sampai solusi. Kan biasanya eksposisi, konflik, krisis, klimaks, ada resolusi. Nah, dia naskahnya nggak sampai resolusi. Jadi sampai tengah supaya bisa didiskusikan dengan penonton, disimulasikan. Endingnya kayak gimana nih? Oh kayak gini dong. Oke, peragakan. Jadi kayak teknik Boal, Augusto Boal. Nah gitu. Paling itulah ilustrasinya. Jadi harus koheren, ya, harus koheren. Itu dia pilih begitu, tapi bisa jadi yang lain punya argumen lain kenapa misalnya menggunakan Stanislavski ketika isu-isu gender. Itu lain soal ya. Tapi ketika dia seniman itu memilih ada tujuan, lalu dia berusaha menyusun koheren. Mulai dari prosesnya, mulai dari acting yang dipilihnya, begitu ya. Mulai dari naskahnya, bagaimana aktor memperlakukan naskah. Jadi ada kebebasan membongkar naskah. Karena ya nggak bisa kita ditindas oleh naskah yang harus jadi begitu. Naskah harus bisa dibongkar lagi dong. Itu kurang lebih seperti itu. Paling ya indikatornya bagi saya adalah harus koheren. Koheren mulai dari prosesnya, mulai dari penentuan pilihan-pilihan yang artistiknya harus koheren. Paling itu, semoga mendapat ilustrasi ya. Oke, terima kasih Kang atas penjelasannya. Ya. Saat menjawab. Ya. Ya semoga dapat ilustrasinya karena mungkin yang baru mengenal ini apa sih Brechtian dan ya berjalan nyawa. Tapi kalau sekarang kalian sudah mendapatkan dramaturgi udah tenang aja ya, nggak tahu berarti harus riset. Paling itu. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah bertanya dan juga terima kasih kepada Kang Salan yang sudah menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin karena waktunya sekarang udah lumayan cukup singkat lagi, kita sekarang mungkin bisa langsung ke simulasi aja. Oke. Mungkin bisa. Latihannya bisa ditayangkan nggak? Saya bikin kan teksnya mana? Bisa nggak ditayangkan? Kita latihan ya, ini menyenangkan. Jangan takut salah, kan mengajukan pertanyaan namanya juga nggak apa-apa ya. Tadi kalian keren mengajukan pertanyaan. Pertama begini, itu saya sudah kirim di chat ya. Jadi pertama kita latihannya hal yang gampang dulu. Silahkan ingat-ingat dulu, ingat-ingat kembali beberapa pertunjukan teater yang pernah Anda tonton. Mudah-mudahan kalian pernah menonton ya. Pertunjukan teater. Ingat-ingat kembali ya beberapa pertunjukan teater yang pernah Anda tonton. Itu yang pertama ya, ingat-ingat lagi. Yang kedua, fokuskan ingatan pada elemen-elemen teater yang lazim ditemukan di setiap pertunjukan yang Anda tonton. Misalnya kalian ada dua pertunjukan, dua-duanya nih kok ada apanya gitu, selalu ada begitu ya. Elemen-elemen teater itu ya musiknya, panggungnya, misalnya background, lampu gitu ya, kostum, terus acting, ya. Nah itu elemen-elemen teater. Jadi fokuskan ingatan pada elemen-elemen teater yang lazim ditemukan. Yang lazim tuh apa sih? Kok selalu ada ininya sih ya gitu ya. Selalu ada ini, selalu pentasnya di mana misalnya gitu ya. Bagaimana panggungnya, aktornya, pencahayaan, kostum, musik, yang lazim seperti apa tuh? Oh lazim misalnya aktornya jarang ngobrol, interaksi dengan penonton misalnya. Dia fokus pada perannya misalnya gitu ya.
Lalu ketiga, sekarang saya berikan kalian konteks. Konteksnya, nah, sekarang tuh ceritanya Anda akan membuat pertunjukan teater. Luas, jadi masih luas ya pertunjukan teater. Naskahnya belum ada, nggak apa-apa, luas aja dulu. Bayangkan Anda akan membuat pertunjukan teater. Nah, yang keempat adalah sekarang ajukan beberapa pertanyaan terkait pengalaman Anda tadi yang lazim ditemukan saat nonton teater. Ketika nonton ini ada ini, ketika nonton ini ada ini. Kalian tanyakan itu, ya. Kritisi itu. Yang lazim kalian temukan itu, kritisi itu. Misalnya gini, misalnya Anda sering menonton pertunjukan teater berlangsung di sebuah gedung, di sebuah ruangan tertutup, misalnya. Anda punya pengalamannya itu. Kalau nonton teater pasti di gedung. Nah, lalu kalian ajukan sekarang pertanyaan. Apakah pertunjukan itu harus digelar misalnya di sebuah gedung atau ruangan tertutup? Nah, gitu ya. Gampang kan? Kalian nggak ngejawab loh. Hanya mengajukan pertanyaan. Gedungnya. Ini juga bisa ada turunannya lagi lah. Kalian bisa ya apa misalnya fungsinya gitu kalau pertunjukan di luar gedung atau apa urgensinya gitu ya. Oh, kalian bisa orek-orek tuh banyak pertanyaan. Saya kira jelas. Nah, di Zambot ini nggak perlu dihadirkan ini karena akan banyak loh. Ini kita akan mengumpulkan banyak pertanyaan. Udah hilangkan aja. Hilangkan aja. Kalian bisa buat beberapa slide. Oh, mau tetap ini. Nanti nulisnya di mana nih? Zambot. Oke, sekarang silahkan kumpulkan. Ada namanya ya. Misalnya Sahlan, _2, ajukan pertanyaan. Langsung aja ke mengajukan pertanyaan. Saya kira jelas. Ada pertanyaan? Apa saja kalian tanyakan. Terutama gini, yang lazim. Sengaja saya soroti yang lazim. Karena yang lazim itu sering dianggap seolah-olah keharusan, seolah-olah kewajiban yang harus ditempuh demikian. Nah, gitu ya. Makanya kalian fokuskan elemen teater yang lazim ditemui apa, lalu tanyakan itu. Ya. Jadi kita belajar tadi ya, jalan bercabang tadi, bahwa sebenarnya jalan yang ditempuh itu bisa banyak alternatif jalan. Itu. Ya, mana Jambotnya sudah ada? Kalau yang offline itu silahkan tuliskan, nanti dipresentasikan. Pertanyaan-pertanyaannya dibacakan. Ini saya menurut menarik ya pertanyaan-pertanyaannya ya. Yang lazim ya, karena itu ya seringkali yang lazim itu seolah-olah wajib gitu. Nggak tahu fungsinya dihadirkan gitu. Silakan. Oh, ini yang online belum ya, tapi kalian mulai disiapkan dulu lah pertanyaannya ya. Sambil nanti dituliskan langsung di Jamboard. Pak Mif, masih ada atau sudah tidak ada? Ini boleh nggak saya sambil... Mungkin yang buat pertanyaannya dari yang online, mungkin bisa kalau di kolom chat aja gimana, Kak? Jadi bisa terlihat juga pertanyaannya, bisa langsung di kolom chat. Oke, kalau gitu. Bisa, silakan. Susah ya? Ya, soalnya pakai Jamboard rumit. Oke. Ya, oke, di chat aja. Silakan ajukan. Yang offline juga ajukan aja pertanyaan. Jadi ya menggugat yang lazim. Nah, gitu ya. Karena seringkali gitu yang awal-awal kadang penyakitnya loncat pikirannya. Mau bikin pertunjukan udah rumusin ini, kalau pinjam ini kemana ya? Nggak tahu gitu kan. Yang dipinjam itu penting atau enggak gitu. Jangan-jangan enggak gitu kan. Karena berdasarkan pengalaman itu selalu ada. Jadi wajib pakai itu. Nah gitu ya. Nah, sekarang kita mempertanyakan itu.
Silakan. Silakan yang offline, tuliskan langsung yang offline ya. Ini individu ya, bukan kelompok ya. Silakan kumpulkan aja sebanyak-banyaknya pertanyaan. Siap, yang offline. Ajukan aja pertanyaan. Ditulis di kertas atau di papan tulis tuh? Jadinya yang offline ditulis di kertas aja Kang, supaya lebih mudah. Kalau di papan tulis agak Oke. Yang online belum ada. Apa ya yang lazim kok nonton ini selalu gini, nonton ini selalu, apakah harus begitu? Nah, begitu ya. Tanyakan. Oke, nah, itu sudah ada di contoh saya. Mungkin yang lain, silakan. Saya izin sambil merokok ya, lumayan nih 1,5 jam. Pertanyaannya menggugat, seolah-olah nggak yakin itu tuh nggak harus seperti itu deh, gitu ya. Kan misalnya tadi, apakah harus digelar di sebuah pertunjukan? Nah, gitu kan? Di sebuah gedung, gitu. Oke, ini menarik. Oke, Fatima, lanjut terus. Mengapa? Oke, silakan pakai mengapa ya. Pertanyaan-pertanyaannya jangan C1 kalau di taksonomi belum itu. Kalau taksonomi belum itu C1 itu kognisi tingkat 1 ya, paling rendah. Pertanyaannya sebutkan nama-nama ikan. Nah, itu C1 itu. Jadi hafalan jangan hafalan ya. Mengapa yang membutuhkan argumen bagaimana. Lanjut, baru satu nih Fatimah. Yang lazim aja selalu begitu, kalian gugat itu. Pertanyakan itu. Oke, ini menarik ya. Siva, udah ada. Ini menarik juga, Fatimah. Ini hal-hal sederhana ditanyakan nih. Oke, menarik ini. Saya nggak bacakan lah, nanti ngeganggu yang offline tuh. Ini nggak lihat kan yang offline, biar berpikir sendiri. Oke, Izanu menarik. Ini menarik, bagus-bagus nih ya. Bagi saya menarik ya hal-hal kayak gitu. Silakan. Atau saya bacakan aja ya. Mudah-mudahan dapat referensi pertanyaan nih yang offline. Mengapa pertunjukan teater selalu ditampilkan secara langsung, tidak seperti film atau sinetron, kan begitu tuh. Harus liveness apa tuh ya, istilah baratnya apa tuh. Mengapa pertunjukan teater biasanya para aktor dan aktris akan berdandan atau bermake up dengan menor berlebihan? Apakah hal tersebut amat penting dalam pertunjukan teater? Nah, ini kerennya ya. Apakah para penonton menganggap hal tersebut juga penting? Ini bagus ya. Apa bagi penonton juga penting tuh kayak gitu, gitu kan? Mengapa
Atau haruskah lampu dimatikan saat penampilan saat pertunjukan teater lah begitu ya maksudnya. Atau mungkin bisa juga pertanyaannya, haruskah pertunjukan teater itu memasang lampu misalnya kan? Kan gitu ya. Tanyakan dong. Padahal jalan kan tadi banyak tuh. Ingat jalan bercabang tadi itu ya. Walking fetid tadi itu. Jalan alternatifnya banyak. Luas sekali yang bisa ditempuh. Mengapa latihan vokal itu diperlukan? Apakah dapat mengubah suara aktor saat tampil di panggung? Ya. Atau saya bisa juga mempertanya, mengapa harus latihan vokal? Kenapa harus olah tubuh? Saya akan mempertanyakan itu. Emang penting olah tubuh, olah vokal? Latihan olah tubuh. Kalau misalnya pertunjukan yang nggak ada aktornya gimana? Maksudnya aktornya bukan kita, tapi penonton, kan? Mengapa rata-rata lampu sorot di teater itu menggunakan lampu sorot warna kuning? Kenapa tidak menggunakan warna putih? Mungkin nanti saja ininya apa? Ini semacam ada ingin pendapat warna kuning. Cukup aja. Kenapa harus warna kuning lah? Begitu dulu ya. Jangan-jangan juga putih juga kan belum tentu penting gitu kan. Mengapa nuansa saat pementasan terkesan menyeramkan? Mengapa sulit dipahami bagi penonton? Nah, gitu kan. Seringkali menyelipkan sesi monolog. Apakah hal itu dalam suatu hal harus ditampilkan dalam pertunjukan teater? Haruskah pertunjukan teater diiringi oleh musik? Nah, lebih lanjutkan musik itu apa? Musik itu apa sih sebenarnya? Nah, gitu kan? Bisa begitu pertanyaan selanjutnya. Musik itu apa sih? Gitu kan? Lalu kalian riset-riset. Terus tiba-tiba kalian menemukan John Cage. Ada partiturnya berapa tuh? 433 itu ya? Nah, kalian telusuri itu John Cage 433. Komposisi musik tuh. Jadi partiturnya kosong, nggak ada apa-apanya. Jadi musiknya adalah sunyi. Nah, berarti kan dia punya definisi lagi tuh tentang musik. Jadi bukan bunyi, musik juga sunyi gitu kan. Oh. Apakah oke, pertanyaan-pertanyaannya ke masa lalu ya. Nanti ke masa depan ini tuh masa lalu, tapi sebenarnya kan maksudnya untuk ke masa depan. Jadi tidak salah. Ini kan ada pertanyaan, apakah nanti di masa depan aktor teater bakal diganti menggunakan robot, gitu kan? Tanyakannya ke yang sudah kan pengalaman, ya. Misalnya, kenapa aktornya harus manusia kan begitu? Kan bisa gitu tuh. Ah, ini mah C1 mengapa dinamakan teater itu istilah DP. Kalau mau pertanyaan mengapa apa itu teater gitu. Mengapa dinamakan. Oke, tapi nggak apa-apa. Oke, lanjutkan terus. Nggak apa-apa ya. Saya komentari pertanyaan kalian. Santai aja ini main-main. Coba ini berapa menit lagi? Oke, saya kira cukup lah.
Oke, saya kira cukup ya. Saya ingin mendengar dong, coba dikumpulkan yang offline, coba dibacakan. Kita simak ya, yang offline seperti apa pertanyaan-pertanyaannya. Oke, sebentar Bang. Masih di- Cukuplah, seadanya aja. Oke, ini beberapa pertanyaan dari yang ada di Sekre. Ah, Yang pertama dari Syahrul. Almun emosi marah, kenapa saat marah harus selalu dengan nada suara yang tinggi? ah, Itu dari Syahrul. ah, Terus ada dari Hasna. Tema dari pementasan harus selalu mengenai suatu isu-isu sosial atau permasalahan. Dan itu kenapa? ah. Terus ada dari Verly. Mengapa kebanyakan orang berpikir bahwa keberhasilan pertunjukan ditandai banyaknya tepuk tangan penonton? Dari Cynthia, mengapa di pertunjukan teater perlu tirai untuk pembukaan, pergantian adegan, dan penutupan? Kenapa tidak langsung saja? Terus ini dari tidak tahu, apakah suasana itu penting dalam pertunjukan teater lakon? Kadang pada saat kita sedih, terus nonton Ya, lakon yang lucu, bisa ketawa, dan apa yang dilakukan pemeran untuk membangun suasana tersebut. Nah, saya ingatkan Dan- dengan pertanyaan ini ya. Saya ingat pertanyaan ini. Nanti saya bahas. Terus? Terus terakhir dari Wendy, apa fungsi sesajen di dalam pertunjukan teater? Apa manfaatnya? Itu lazim kamu temukan sesajen dalam pertunjukan teater. ada beberapa katanya. Oh, tradisional barangkali ya. Ya mungkin menonton teater Padahal tadi tradisional. fokusnya yang lazim ya. Oke. Ada yang ingin komentar? Menurut kalian yang menarik yang mana? Ada yang ingin komentar? Pertanyaan yang mana? Silakan ulangi lagi sekali lagi, karena kalau yang offline kan, yang online bisa lihat itu. Panitia coba sekali lagi dibacakan lagi. Tapi saya juga ingin mendengar. Yang offline dibacakan Oke. lagi pertanyaannya. Buat pertanyaan pertama dari Syahrul, kenapa saat marah harus selalu dengan nada yang suara yang tinggi saat pementasan? Nah, Dari Hasna, mengapa tema dari pementasan harus selalu menasehati suatu isu-isu sosial atau permasalahan? ya. Terus ada dari Verly, mengapa kebanyakan orang berpikir bahwa keberhasilan pertunjukan ditandai banyaknya tepuk tangan penonton? Dari Cynthia, mengapa di pertunjukan teater perlu tirai untuk pembukaan, pergantian adegan, dan penutupan? Kenapa tidak langsung saja? Terus, apakah suasana itu penting dalam pertunjukan teater? Kadang pada saat kita sedih, terus menonton teater yang lucu, peran untuk membangun suasana tersebut. Nah, yang terakhir, Dari Wendy, apa fungsi sesajen di dalam pertunjukan teater? Apa manfaatnya? Seperti itu. Oke. Saya tidak akan menjawab ya, tapi saya saya ingin dengar komentar kalian. Apa yang kalian rasakan ketika mengajukan pertanyaan itu? Atau apa yang kalian rasakan ketika mendengar pertanyaan-pertanyaan teman kalian itu? Apa yang ada di pikiran kalian? Ada yang ingin, silakan berpendapat, silakan. Apa yang terpikirkan ketika tadi ternyata banyak sekali pertanyaan yang diajukan? Saya suka pertanyaan-pertanyaan yang kadang remeh gitu ya. Kenapa harus pakai tirai? Kenapa harus pakai backdrop ya? Backdrop itu kain backdrop di belakang tuh. Kenapa harus pakai lampu gitu? Ya. Terus kenapa juga kalau marah harus teriak?
Nah, itu tuh menarik kalau bagi saya pertanyaannya. Dan kalian bisa membayangkan nggak, ketika kalian mengajukan itu, ada potensi apa yang akan terjadi di masa depan? Ada yang ingin berpendapat? Ketika kalian mengajukan pertanyaan itu, apa potensi yang bisa didapatkan nanti ketika kalian membuat pertunjukan di masa depan? Ada yang mau berpendapat, silakan. Apakah aktor itu harus manusia? Kan gitu tuh. Saya akan coba jawab dengan pengalaman saya menonton ya. Beberapa di sini pertanyaan. Mulai dari situ. Ketika saya ganti pertanyaannya ya. Siapa GMBS ini? Ya aktor nggak harus manusia, sekarang udah new media di IVI Bandung. Saya lupa seniman. Aktornya adalah plastik, kantong plastik itu sutradaranya, dramaturgnya dari Prancis. Saya nulis resensi pertunjukannya itu. Kok tiba-tiba saya lupa. Padahal selalu saya ingat karena ini berkesan banget. Jadi kalian bisa lihat sih ada di YouTube, tapi saya lupa namanya. Aduh. Harus lihat dulu tulisan saya. Jadi aktornya plastik. Jadi Pia Menard namanya ya. Kalian bisa lihat di YouTube ya. Aktornya itu plastik. Nggak, kalian masih olah tubuh gitu ya. Kalian olah tubuh gitu terus. Maksudnya bukan nggak boleh olah tubuh, tapi lebih ke apa sih fungsinya, untuk apa, untuk ngebangun apa, tujuannya apa ya, dan olah tubuh seperti apa gitu kan. Kalian bisa lihat. Nah, ini Pia Menard, dia seniman di YouTube ya. Jadi hanya kantong plastik, dia gunting, terus panggungnya lingkaran, di setiap lingkaran itu ada blower, kipas angin. Jadi ketika dimasukkan di sana tuh terbang kipas angin itu, tapi nggak keluar jalur karena sudah diperhitungkan. Dan itu menarik sekali itu. Setengah jam tapi masih ingat sampai sekarang tuh, udah bertahun. Bagi saya itu menarik. Jadi, nah itu kan ternyata ada jalan ke arah sana tuh ya, jalan bercabang, ternyata kan nggak harus aktor. Terus juga saya pernah menonton pertunjukan sekilas di video, tapi sebenarnya saya baca buku, terus saya browsing gitu ya. Jadi di sebuah ruangan, ini kayak rumah lah begitu, tapi kebetulan dinding-dindingnya kaca. Jadi penonton, audien masuk ke sana, itu nggak ada aktor di sana, nggak ada aktor, tapi ada suara. Nah, aktor juga pada akhirnya dipertanyakan lagi apa itu aktor. Jadi ada suara narasi, selamat datang kalian begini, kalian misalnya silahkan siapkan. Jadi ada properti, siapkan senjata-senjata yang ada di ruangan ini. Kalian akan gitulah, diberikan konteks. Lalu si penontonnya ngambil properti-properti di sana. Terus tiba-tiba di luar muncul apa? Ada asap tiba-tiba di ruangan. Ada musik mencekam apa gitu ya. Jadi ya aktor juga dipertanyakan lagi ya. Jadi langsung penonton jadi aktor sendiri. Oh ya, Dewi, terima kasih. Menyeramkan. Mengapa nuansa saat pementasan selalu menyeramkan? Waduh, pengalaman kamu begini amat ya nonton pertunjukan. Nah, itu juga, apakah pertunjukan teater itu harus diseram-seramkan gitu kan? Atau untuk apa sebenarnya begitu gitu ya? Harus pakai lampu? Nah, saya ubahlah pertanyaannya. Apakah harus pakai lampu gitu kan? Jadi untuk apa cahaya itu gitu? Terus kalaupun tidak pakai lampu, cahaya
yang akan digunakan seperti apa. Nah, kalian bisa terus memproduksi pertanyaan-pertanyaan, gitu ya. Kalau nggak pakai lampu, terus cahaya yang ada digunakannya akan seperti apa, gitu kan? Kalian bisa begitu tuh. Terus apalagi nih? Harus di mana? Ini saya menarik, mengapa pertunjukan teater selalu ditampilkan secara langsung, ya? Ya. Dan ya di kita masih gagap pertunjukan yang digital itu, ya, masih sekadar apa, dokumentasi lah kebanyakan. Padahal kalau di luar menggunakan media itu udah lumrah. Misalnya pada 2011 itu ada komunitas teater di Inggris. Saya lupa ininya. Tapi saya lihat Twitternya masih ada. Pertunjukannya di Twitter. Cuma nge-tweet doang. 5.000 tweet, 3.000 berapa tweet. Jadi berlangsung selama berapa bulan pertunjukannya. Naskahnya Shakespeare, tapi dia sudah olah lagi, udah kayak main tweet-tweet. Kalau sekarang tuh udah kayak ini, kerja-kerja buzzer. Buzzer itu kan ada orangnya kan, memerankan yang anonim, nggak tahu siapa. Angka-angka gitu biasanya tuh kalau buzzer-buzzer. Pengikutnya sedikit, dia ngomong. Nah, dia tuh gitu, dia memerankan ada Romeo, ada Juliet. Jadi berdebat aja di Twitter, saling mention. Terus penonton juga ikut-ikutan mention gitu. Apakah perlu olah tubuh yang begitu? Barangkali kan nggak perlu. Pertunjukannya cuma nge-tweet doang, gitu kan? Tapi koheren gitu. Maksudnya sengaja dia ingin menegaskan soal fiksional. Apa itu fiksi gitu? Itu kata kuncinya. Maka dia tidak direpresentasi visual gitu. Tidak dipakai make up menor dan lain sebagainya gitu ya. Cuma di tweet doang selama beberapa bulan, berapa ribu tweet. Penonton jika bisa berinteraksi dengan Romeo, bisa ngobrol dengan Romeo, halo Romeo gitu, halo Juliet, nge-tweet gitu ya. Terus si yang memeran tokoh di Twitter Romeo Juliet juga merespon audiens gitu. Kalau sekarang ya bagi saya kerja-kerja buzzer itu begitu. Jadi dia aktor-aktor fiksional tuh di Twitter. Namanya kadang angka-angka doang. Kita nggak tahu sebenarnya dia siapa. Jadi menegaskan bahwa itu fiksi. Nah, Romeo Juliet juga kita nggak tahu siapa yang memerankan. Itu fiksi. Gitu ya, ada pengalaman itu. Mengapa loh mengadakan di ruang teater? Ya, apakah harus di ruang teater? Enggak juga, gitu kan. Enggak ada sesuatu yang harus satu jalan. Ada yang di luar pertunjukan sudah banyak. Di luar pertunjukan juga macam-macam. Ada istilahnya site specific theater. Site spesifik itu situs spesifik. Jadi dia pentas, misalnya di sebuah tempat yang memang narasinya di tempat itu. Misalnya di Jogja, ini teman saya namanya Ibed Suryana Yuga, dia membuat pertunjukan di gedung bioskop yang sudah tidak terpakai. Lalu narasi yang diangkat adalah seputar yang berkaitan dengan gedung bioskop itu, mitos-mitos yang ada di bioskop itu. Jadi ada hantu-hantu bergentayangan gitu kan. Pentasnya juga di gedung itu gitu. Ceritanya memang berkaitan dengan gedung itu. Nah, ada yang seperti itu. Ini banyaklah pertanyaan-pertanyaannya menarik ya. Paling itu saja. Intinya adalah silakan ajukan pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi seringkali jarang mengajukan pertanyaan adalah karena kita sudah merasa tahu, seolah-olah sudah kita ketahui, kita pahami. Nah, jadi harapannya adalah setelah materi ini, apalagi kalian sudah, ya tadi kerja dramaturgi adalah mempertanyakan terus. Bertanya, tadi metafornya tadi ya, ghost light, supaya langkah-langkah yang ditempuh aman, ya, tidak berbahaya, juga supaya lebih terang, benderang.
tidak gelap gitu ya. Terus juga tadi jalan bercabang itu bahwa kita bisa teater itu luas sekali ya spektrumnya. Jadi tidak tunggal dalam memandang fenomena sosial, dalam memilih pilihan-pilihan artistiknya, banyak cara. Teknik acting juga banyak, metode pelatihan teater juga banyak. Jadi nggak tunggal. Ya. Jadi kalau diklat nanti hanya latihannya hanya salah satu, bukan berarti itu satu-satunya. Misalnya kalian nanti kebanyakan materinya soal realis Stanislavski. Kalian perlu mengajukan pertanyaan bahwa jalan yang ditempuh acting itu tidak melulu menggunakan Stanislavski metode actingnya. Banyak metode acting yang lain. Saya kira itu saja ya. Supaya tidak melakukan pengulangan-pengulangan yang kita tidak pernah tahu kita itu bergerak atau tidak. Kan sayang ya. Gitu. Nah, ini juga sebenarnya masukan buat provokasi buat panitianya sendiri. Jadi kalau bikin program, pertanyakan, banyak pertanyaan. Mainkan dramaturgi dalam merancang agenda diklat gitu. Ada dramaturginya, gunakan itu ya. Saya kira itu saja ya. Kalau ada pertanyaan boleh silakan. Terima kasih.